Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya John Prima Maruzan Agustinus Malau dengan NIM 1020240008, Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan jenis data dan sumber data dalam mata kuliah biostatistik. Jenis data dan sumber data. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang artinya negara atau menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Statistik secara sempit diartikan sebagai data, arti luas diartikan sebagai alat. Alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistik digunakan untuk membatasi cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan. Biostatistik adalah metode statistik yang diterapkan pada ilmu-ilmu terkait kesehatan seperti kedokteran dan kesehatan masyarakat untuk membantu memahami tentang karakteristik populasi dan hubungan atau pengaruh variabel pada populasi dalam Noto Atmojo tahun 2010. Data. Data merupakan komponen yang krusial, sehingga dalam perjalanannya, data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan keabsahan data dalam Mekaris C tahun 2020. Data dalam biostatistik umumnya didasarkan pada pengamatan individual. Data tersebut merupakan pengamatan atau pengukuran yang dilakukan pada unit sampel terkecil. Unit sampel terkecil ini seringkali tetapi tidak selalu juga merupakan individu dalam pengertian biologis biasa. Jika kita mengukur berat pada 100 ekor tikus, maka berat setiap tikus merupakan pengamatan individual. Berat 100 ekor tikus tersebut secara bersama-sama mewakili sampel pengamatan yang didefinisikan sebagai kumpulan pengamatan individual yang dipilih melalui prosedur tertentu. Jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis data dapat dibagi menurut sifatnya, menurut sumbernya, menurut cara memperolehnya, dan menurut waktu pengumpulannya dalam Supranto tahun 2000. Menurut sifatnya, data dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif atau non-metrik dan data kuantitatif atau metrik. Kemudian jenis data kualitatif terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Begitu pula dengan jenis data kuantitatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu data interval dan data rasio. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat warna, yaitu merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain. Dalam Nuryadi et al. 2017. Contoh data kualitatif adalah data gender, data golongan darah, data tempat tinggal, atau data jenis pekerjaan. Agar dapat dilakukan proses pada data kualitatif atau non-metrik, data tersebut harus diubah ke dalam bentuk angka. Proses ini dinamakan kategorisasi. Data kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal dalam Santoso tahun 2010. Contoh data kualitatif. Misalnya, seorang pelanggan datang ke klinik A untuk dipijat. Pada klinik A ada 3 jenis layanan yang berbeda, yaitu pijat refleksi, pijat shiatsu, dan pijat spa. Setelah menjalani ketiga jenis layanan tersebut, pelanggan diminta untuk menilai kualitas masing-masing layanan tersebut. Pilihan kualitasnya adalah sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, dan tidak memuaskan, dan sangat tidak memuaskan. Pelanggan memberi penilaian bahwa kualitas pijat refleksi memuaskan dan sangat memuaskan untuk layanan pijat shiatsu dan pijat spa.
Data kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2018, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Filsafat positivistik digunakan pada populasi atau sampel tertentu. Dalam Alifah Islah Normansyah tahun 2020. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berarti penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Data kuantitatif. Untuk data kuantitatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang angkanya bulat atau enumerasi. Data diskrit ini tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk contoh pertama adalah jumlah pasien di rumah sakit 100 orang, jumlah penderita hipertensi 30 orang, jumlah penderita stroke 20 orang, jumlah tempat tidur yang terisi di ruang rawat inap 50 tempat tidur, atau jumlah mahasiswa keperawatan tingkat 1 200 orang. Jumlah orang dan jumlah tempat tidur pada contoh di atas tidak dapat dipecah menjadi angka kecil. Contoh data kuantitatif. Sebagai contoh, klinik A memiliki 3 layanan pijat dengan harga yang berbeda. Untuk pijat refleksi harganya 50.000 per jam, pijat shiatsu harganya 50.000 per jam, dan layanan yang ketiga pijat dan spa harganya 120.000 per jam. Selanjutnya jenis data berdasarkan fungsi. Data epidemiologi biasanya dianggap sebagai cabang ilmu kedokteran yang menangani populasi, bukan individu. Sementara dokter di rumah sakit mempertimbangkan pengobatan dan saran terbaik untuk diberikan kepada setiap pasien agar pasien tersebut dapat sembuh. Epidemiolog mempertimbangkan saran apa yang harus diberikan kepada masyarakat umum untuk mengurangi beban penyakit secara keseluruhan. Namun, karena hubungannya dengan agregasi atau orang, epidemiologi juga merupakan cabang ilmu statistik terapan. Kemajuan dalam penelitian epidemiologi umumnya dicapai melalui interaksi disiplin, ilmu kedokteran, dan statistik. Contoh gambaran epidemiologi yang dikaji berdasarkan orang, tempat, dan waktu seperti pada gambar. Sebagai contoh persentase laki-laki yaitu 49,2, persentase perempuan yaitu 50,8. Selanjutnya data klinis. Data klinis diartikan sebagai data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan, dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Data atau informasi klinis yang terakumulasi dalam rekam medis merupakan basis data yang dibedakan dalam jenis data yang diinginkan dan fungsi kegunaannya sehingga menghasilkan beragam data atau informasi. Persentase pengisian data klinis pada item diagnosis. Data ketidaklengkapan disebabkan oleh banyak dari berkas rekam medis tidak diisi oleh dokter yang menjadi DPJP dan diisi oleh dokter pengganti. Data klinis. Berikut beberapa contoh data klinis. Yang pertama, riwayat penyakit, yaitu informasi tentang penyakit atau kondisi medis yang pernah dialami pasien, termasuk riwayat keluarga dengan penyakit tertentu. Yang kedua, riwayat alergi, yaitu obat-obatan yang dikonsumsi, dan riwayat operasi. Ketiga, hasil pemeriksaan fisik, data yang diperoleh dari pemeriksaan langsung oleh dokter, seperti tekanan darah, suhu tubuh, denyut jantung, dan hasil pemeriksaan organ tubuh. Hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu data dari tes darah, urin, atau cairan tubuh lainnya, seperti kadar gula darah, kolesterol, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Yang terakhir, hasil pemeriksaan radiologi, yaitu data dari pemeriksaan pencitraan, seperti hasil ronsen, CT scan, MRI, dan USG.
Selanjutnya data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber. Pertama, baik individu maupun kelompok. Peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data primer seperti wawancara, observasi, dan survei. Wawancara adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Observasi juga merupakan metode yang efektif, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivasi atau kejadian tertentu yang terkait dengan variabel penelitian. Dalam Lince tahun 2022, Susiati et al. Tahun 2020, dan Zulkifli et al. Tahun 2022. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau pengumpul data untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Berikut adalah beberapa contoh data primer dalam bidang manajemen informasi kesehatan. Yang pertama, hasil wawancara dengan pasien atau tenaga kesehatan. Misalnya, wawancara untuk memahami pengalaman pasien dalam menggunakan sistem rekam medis elektronik, atau wawancara dengan tenaga kesehatan mengenai tantangan dalam implementasi sistem informasi kesehatan. Yang kedua, data dari kuesioner atau survei, contohnya survei kepuasan pasien terhadap layanan informasi kesehatan di rumah sakit, atau kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang standar kode diagnosis. Yang ketiga, hasil observasi langsung. Misalnya, observasi alur kerja di bagian rekam medis untuk mengidentifikasi potensi, hambatan, atau inefisiensi. Atau observasi penggunaan perangkat lunak sistem informasi kesehatan oleh tenaga kesehatan. Yang selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah dalam Alir tahun 2005 dan dalam Rukmana tahun 2021. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis, industri oleh media, situs web, dan internet. Berikut beberapa contoh data sekunder yang relevan. Yang pertama, rekam medis pasien. Data rekam medis pasien merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Data ini mencakup informasi mengenai diagnosis, perawatan, hasil laboratorium, dan riwayat kesehatan pasien. Yang kedua, data ini dapat digunakan untuk analisis tren penyakit, evaluasi efektivitas perawatan, dan penelitian epidemiologi. Yang ketiga, data statistik kesehatan. Data statistik kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menyediakan informasi tentang angka kejadian penyakit, tingkat kematian, dan indikator kesehatan lainnya. Yang keempat, data ini dapat digunakan untuk perencanaan program kesehatan, evaluasi kebijakan kesehatan, dan penelitian kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, data klaim asuransi kesehatan. Data klaim asuransi kesehatan dapat memberikan informasi tentang pola penggunaan layanan kesehatan, biaya perawatan, dan tren penyakit. Selanjutnya data nominal. Data berskala nominal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, yakni pengelompokan berdasar ciri-ciri yang sama. Masing-masing kelompok atau klasifikasi diberi simbol berupa angka sebagai pembeda supaya dapat digunakan atau diolah dalam statistik. Data yang sudah dikelompokkan pada masing-masing kelompok yang dibuat peneliti tidak dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya. Jadi, di antara kelompok tersebut tidak memiliki tingkatan atau tidak berjenjang. Pada umumnya,
Data berskala nominal merupakan data kualitatif, sebagai ciri yang menempel pada diri subjek penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan memberi satu atau banyak pertanyaan, atau dapat diketahui melalui data sekunder. Menurut para ahli statistik, data berskala nominal dianggap paling rendah tingkatannya. Contoh data nominal. Data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Barang yang cacat bisa diberi angka 0 dan yang tidak cacat diberi angka 1. Data 1 tidaklah berarti mempunyai arti lebih besar dari 0. Data 1 hanyalah menyatakan lambang untuk barang yang tidak cacat. Bilangan dalam skala nominal berfungsi hanya sebagai lambang untuk membedakan. Terhadap bilangan-bilangan tersebut tidak berlaku hukum aritmetika. Tidak boleh menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, maupun membagi. Statistik yang sesuai dengan data berskala nominal adalah statistik non-parametrik. Contoh perhitungan statistik yang cocok adalah modus, frekuensi, dan koefisiensi kontingensi dalam Susilo tahun 2019. Yang selanjutnya data ordinal. Data berskala ordinal juga diperoleh dengan cara menyusun kategorisasi atau klasifikasi. Namun, keseluruhan kelompok kategori atau klasifikasi tersebut bersifat berjenjang atau dapat dibedakan tingkatannya. Pada umumnya, data berskala ordinal dikumpulkan dengan menggunakan cara konstruk atau disusun terlebih dahulu dengan berbagai item yang mencirikan. Sebagai indikator data, disebut pula sebagai variabel konstruk. Supaya dapat diolah melalui statistik, maka masing-masing kategori diberi simbol angka untuk menunjukkan kebedaan. Contoh data ordinal. Sebagai contoh, data tentang kepuasan layanan BK yang dikelompokkan menjadi 4, antara lain sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas. Atau tentang data percaya diri mahasiswa yang dibagi menjadi 3 kategori, antara lain tinggi, cukup, dan rendah. Masing-masing kategori tersebut perlu diberi simbol. Misalnya kategori tinggi dengan simbol 3, cukup dengan simbol 2, dan kategori rendah dengan simbol 1. Selanjutnya data interval. Data berskala interval pada umumnya berwujud angka atau skor yang dapat diperoleh dengan memberi satu pertanyaan pada diri subjek atau dapat dicari dari data dokumenter. Data berskala interval dapat dibedakan menurut kategori atau dapat berjenjang seperti ordinal. Jarak 2 titik pada skala data interval sudah diketahui atau diukur dengan pasti dan memiliki unit pengukuran yang sama sehingga jarak antar jenjang juga sama. Data rasio. Data berskala rasio merupakan data kuantitatif yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui. Hasil pengumpulan data dari masing-masing subjek penelitian dapat disusun dalam kategorisasi. Data berskala rasio juga dapat dilakukan operasi matematika. Misalnya, 2 motor ditambah dengan 3 motor, hasilnya 5 motor. Bedanya dengan data interval, bahwa data berskala rasio mempunyai titik nol mutlak. Kesimpulan, dalam dunia yang semakin didorong oleh data, pemahaman mendalam tentang jenis dan sumber data menjadi sangat penting. Jenis data, baik kuantitatif maupun kualitatif, memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis informasi. Data kuantitatif dengan sifatnya yang terukur memungkinkan analisis statistik dan identifikasi pola. Sementara data kualitatif yang kaya akan konteks dan deskripsi memberikan wawasan mendalam tentang fenomena yang kompleks. Sumber data baik primer maupun sekunder memainkan peran penting dalam memastikan validasi dan reliabilitas informasi. Data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya menawarkan kontrol dan relevansi yang lebih besar. Sementara data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada memberikan efisiensi dan akses ke informasi yang luas. Terima kasih.
Demikian Ibu pemaparan materi saya tentang jenis data dan sumber data. Saya Juan Prima Merzana Agustinus Malau dengan NIM 10202408. Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1 telah selesai memaparkan materi. Terima kasih.